الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gelombang panas yang melanda benua biru, sebuah pemandangan tak terduga mulai terlihat di berbagai penjuru Eropa. Ribuan umat Islam bersama para mu'alaf berkumpul di lapangan terbuka, berbaris rapi dalam sujud dan doa, mengangkat tangan ke langit yang membakar, bukan untuk protes, bukan pula untuk demonstrasi, melainkan untuk memohon satu hal yang sama, yaitu hujan. Fenomena ini bukan sekedar ritual keagamaan biasa, melainkan sebuah momen langka yang menunjukkan bagaimana iman tetap tegak berdiri ketika alam seakan menguji batas ketahanan manusia. Dan dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah inspiratif di balik ribuan muslim dan mu'alaf yang memilih berdoa bersama di tengah krisis iklim yang menguncang Eropa. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi ketika gelombang panas ekstrim terus melanda Eropa tanpa tanda-tanda akan segera berakhir? Ketika suhu udara mencapai level yang membuat jutaan orang kesulitan beraktivitas. Sungai-sungai mulai menyusut, lahan pertanian mengering, dan banyak kota menghadapi kondisi cuaca yang semakin berat. Di tengah situasi yang mengkhawatirkan tersebut, sebuah pemandangan yang jarang terlihat mulai menarik perhatian masyarakat Eropa di berbagai kota dan negara. Ribuan umat Islam bersama para mu'alaf berkumpul di lapangan terbuka. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi, memenuhi area luas hingga dari kejauhan. Pemandangannya terlihat seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri, namun kali ini mereka tidak berkumpul untuk merayakan hari raya. Mereka berkumpul untuk memanjatkan doa dan melaksanakan sholat, meminta hujan agar Allah menurunkan rahmat-Nya kepada bumi yang sedang dilanda panas berkepanjangan. Fenomena ini menjadi perhatian banyak warga Eropa. Ribuan orang yang berasal dari berbagai latar belakang bangsa, bahasa, dan budaya berdiri bersama mengangkat tangan, memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Di tengah panas yang menyengat, mereka menunjukkan keyakinan bahwa di balik setiap ujian selalu ada jalan keluar, dan bahwa manusia pada akhirnya tetap membutuhkan pertolongan Allah. Menariknya, tidak sedikit warga non-Muslim yang ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka melihat bagaimana umat Islam menghadapi bencana alam dengan penuh ketenangan, kesabaran, dan doa. Dari sinilah banyak orang mulai tertarik untuk memahami lebih jauh tentang Islam dan tradisi yang diajarkan dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Musim panas tahun itu menjadi salah satu yang paling berat bagi banyak negara di Eropa. Suhu udara yang terus meningkat membuat aktivitas masyarakat terganggu dan memunculkan berbagai kekhawatiran di sejumlah wilayah. Panas ekstrem berlangsung selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Banyak warga kesulitan mencari kesejukan, sementara kondisi lingkungan semakin terasa kering. Taman-taman yang biasanya hijau mulai kehilangan kesegarannya. Beberapa sungai mengalami penurunan debit air, dan banyak petani mulai mengkhawatirkan hasil panen mereka. Keadaan tersebut membuat banyak orang menyadari bahwa manusia tidak selalu mampu mengendalikan segala sesuatu. Ketika alam menunjukkan kekuatannya, manusia kembali mengingat betapa pentingnya memohon pertolongan kepada Tuhan. Melihat kondisi yang terus memburuk, sejumlah pemuka Muslim dan tokoh masyarakat mulai mengajak umat Islam untuk memperbanyak doa. Di berbagai negara Eropa, banyak masjid mulai mengumumkan kegiatan doa bersama dan pelaksanaan sholat meminta hujan bagi umat Islam. Sholat meminta hujan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan ketika suatu wilayah mengalami kekeringan atau membutuhkan turunnya hujan. Tradisi ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan menjadi salah satu bentuk penghambaan manusia kepada Allah ketika menghadapi kesulitan yang berada di luar kemampuan mereka. Hari pelaksanaan sholat akhirnya tiba. Sejak pagi hari, ribuan jamaah mulai berdatangan ke lapangan-lapangan terbuka
yang telah disiapkan. Pemandangan yang terlihat begitu mengesankan. Barisan demi barisan jamaah memenuhi area luas hingga menyerupai suasana Salat Idul Fitri yang biasa dilaksanakan setahun sekali. Pria, wanita, anak-anak, warga asli Eropa, para imigran Muslim, dan para mu'alaf berdiri berdampingan tanpa memandang status sosial maupun latar belakang mereka. Mereka datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu memohon agar Allah menurunkan hujan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang menghadapi panas ekstrem. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kehadiran banyak mu'alaf yang ikut bergabung. Dalam kegiatan tersebut, sebagian dari mereka mengaku bahwa inilah pertama kalinya mereka mengikuti sholat meminta hujan. Mereka merasa terharu dapat menjadi bagian dari komunitas Muslim yang begitu erat dan penuh persaudaraan. Banyak mu'alaf yang sebelumnya tumbuh dalam lingkungan yang berbeda kini merasakan pengalaman spiritual yang mendalam ketika berdiri bersama ribuan Muslim lainnya. Bagi mereka, momen tersebut menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga mengajarkan kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Secara luas, pelaksanaan sholat meminta hujan tidak hanya dihadiri oleh umat Islam, banyak warga non-Muslim yang datang untuk menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Sebagian penasaran dengan tradisi yang jarang mereka lihat sebelumnya. Sebagian lagi ingin mengetahui bagaimana umat Islam menghadapi situasi sulit yang sedang terjadi. Mereka menyaksikan suasana yang tertib, damai, dan penuh kekhusyukan. Tidak ada keributan, tidak ada ketegangan. Hanya ribuan orang yang berdoa dengan penuh harapan. Pemandangan tersebut meninggalkan kesan yang mendalam bagi banyak orang yang baru pertama kali melihat praktik ibadah Islam dalam skala besar. Di bawah langit yang cerah dan udara yang masih terasa panas, ribuan tangan terangkat memohon kepada Allah. Doa-doa dipanjatkan dengan penuh harapan agar hujan turun dan membawa kesejukan bagi bumi yang mulai mengering. Banyak jamaah yang tampak terharu. Sebagian meneteskan air mata ketika menyadari bahwa manusia pada akhirnya hanyalah makhluk yang membutuhkan rahmat dari Sang Pencipta. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah kemajuan teknologi dan modernitas, doa tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Ketika ribuan umat Islam berdiri dalam barisan yang rapi di lapangan terbuka, banyak warga yang menyaksikan pemandangan tersebut dengan penuh rasa kagum. Mereka melihat orang-orang dari berbagai negara, warna kulit, bahasa, dan latar belakang berdiri sejajar tanpa perbedaan. Tidak ada tempat khusus bagi yang kaya, tidak ada barisan istimewa bagi yang memiliki jabatan. Semua berdiri bersama sebagai hamba Allah yang memohon pertolongannya. Bagi sebagian warga Eropa yang datang sebagai penonton, pemandangan tersebut menjadi sesuatu yang sangat mengesankan. Mereka melihat persatuan yang sulit ditemukan dalam kehidupan modern yang sering dipenuhi perbedaan dan persaingan. Ribuan orang bergerak serentak, berdoa bersama, dan menunjukkan rasa kebersamaan yang begitu kuat. Banyak di antara mereka yang mulai bertanya kepada relawan dan jamaah tentang makna dari ibadah yang sedang dilaksanakan. Mereka ingin memahami mengapa umat Islam begitu kompak dan mengapa suasana yang mereka rasakan terasa begitu damai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi yang hangat tentang Islam dan ajarannya. Dari sinilah banyak warga mulai mengenal Islam lebih dekat. Mereka tidak mengenal Islam melalui berita atau opini orang lain, tetapi melalui pengalaman langsung ketika menyaksikan kebersamaan dan ketulusan umat Islam dalam beribadah. Setelah kegiatan sholat meminta hujan selesai, banyak pengunjung memilih untuk tetap berada di lokasi. Mereka berbincang dengan para jamaah dan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Islam. Sebagian mu'alaf yang pernah mengalami perjalanan serupa juga membagikan kisah mereka. Mereka menceritakan bagaimana awalnya hanya penasaran terhadap Islam, lalu perlahan mulai mempelajarinya, hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama tersebut. Musim panas yang melanda Eropa tahun ini bukan main-main. Suhu mencapai titik ekstrem yang membuat sungai-sungai menyusut, lahan pertanian mengering, dan jutaan warga kesulitan mencari kesejukan. Namun di saat kekhawatiran merajalela, umat Islam justru menunjukkan wajah lain dari sebuah komunitas yang bukan sekadar menunggu bantuan, tetapi langsung bergerak menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan di berbagai kota, di mana pria, wanita, anak-anak imigran, warga asli, hingga para mu'alaf berdiri berdampingan tanpa memandang status sosial.
menciptakan pemandangan yang begitu mengesankan sekaligus membuka mata banyak warga non-muslim yang menyaksikan langsung bagaimana ketenangan, kekompakan, dan keikhlasan dalam beribadah bisa menjadi jawaban atas kepanikan yang melanda. Yang menarik, banyak warga non-muslim yang datang sekadar penasaran justru pulang dengan kesan yang mendalam. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ribuan umat Islam menghadapi bencana bukan dengan panik, melainkan dengan barisan yang rapi, suasana yang tertib, dan doa penuh kekhusyukan di tengah teriknya matahari. Kekompakan tanpa batas status sosial itu membuat banyak di antara mereka bertanya tentang Islam, hingga tidak sedikit yang akhirnya tergerak untuk mempelajari agama ini lebih dalam. Bahkan ada yang memutuskan untuk mengucapkan syahadat di hadapan ribuan jemaah. Sebuah bukti nyata bahwa keteladanan dan akhlak mulia umat Islam dalam momen kritis ternyata mampu berbicara lebih keras daripada 1000 kata-kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Repeat after me. Ashhadu an la that Muhammad is the final messenger of Allah. Kisah-kisah tersebut memberikan inspirasi bagi banyak orang yang sedang mencari jawaban tentang kehidupan dan keyakinan. Mereka melihat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengajarkan persaudaraan, kepedulian, kesabaran, dan ketenangan hati. Tidak sedikit warga yang kemudian mengambil buku-buku pengenalan Islam yang dibagikan secara gratis. Ada pula yang meminta informasi mengenai kegiatan masjid dan kelas-kelas pembelajaran Islam yang terbuka untuk umum di beberapa lokasi. Suasana haru menyelimuti acara ketika sejumlah warga yang telah lama mempelajari Islam menyampaikan keinginan mereka untuk menjadi Muslim. Setelah berbincang dengan para imam dan tokoh masyarakat, mereka menyatakan kesiapan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jamaah yang hadir menyambut momen tersebut dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur ketika kalimat syahadat diucapkan. Suasana menjadi sangat emosional. Banyak jamaah yang terharu menyaksikan perjalanan seseorang yang akhirnya memilih memeluk Islam setelah melalui proses pencarian dan pembelajaran yang panjang. Bagi mereka yang baru masuk Islam, salah satu hal yang paling berkesan adalah melihat persatuan umat Islam saat beribadah. Kekompakan, kedisiplinan, dan suasana persaudaraan yang mereka saksikan menjadi pengalaman yang sangat menyentuh hati dan mendorong mereka untuk mengenal Islam lebih dalam. Meskipun tujuan utama kegiatan tersebut adalah memohon hujan kepada Allah, banyak jamaah merasa bahwa mereka telah memperoleh sesuatu yang lebih besar daripada itu. Mereka merasakan persatuan, keimanan, dan semangat kebersamaan yang semakin kuat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat modern, nilai-nilai spiritual tetap memiliki tempat yang penting dalam kehidupan manusia. Ketika manusia menghadapi keterbatasannya, mereka kembali menyadari pentingnya doa dan ketergantungan kepada Sang Pencipta. Banyak warga yang datang hanya sebagai penonton pulang dengan kesan yang berbeda tentang Islam. Mereka melihat agama yang mengajarkan ketenangan, penghormatan kepada sesama, dan kebersamaan yang kuat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah yang terjadi di berbagai wilayah Eropa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ketika gelombang panas ekstrem melanda dan membuat banyak orang merasa khawatir, lelah, bahkan kehilangan harapan, ribuan umat Islam memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan ibadah. Mereka berkumpul di lapangan terbuka, mengangkat tangan ke langit, dan memohon agar Allah menurunkan rahmat-Nya kepada bumi yang sedang dilanda panas berkepanjangan. Pemandangan tersebut bukan hanya menjadi momen spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi sebuah pesan yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Ribuan orang berdiri bersama tanpa membedakan bangsa, warna kulit, bahasa, ataupun status sosial. Mereka menunjukkan bahwa Islam mengajarkan persatuan, kebersamaan, dan ketundukan kepada Allah dalam setiap keadaan, baik saat mendapatkan nikmat maupun ketika menghadapi ujian. Bagi banyak warga non-Muslim yang menyaksikan langsung kegiatan tersebut, pengalaman itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Mereka melihat bagaimana umat Islam menghadapi kesulitan dengan kesabaran, doa, dan keyakinan. Mereka menyaksikan kekompakan yang luar biasa, suasana yang damai,
serta persaudaraan yang begitu erat di antara sesama Muslim. Hal-hal inilah yang kemudian membuat banyak orang tertarik untuk mengenal Islam lebih dekat. Di tengah panas yang menyengat, mereka menemukan ketenangan. Di tengah kekhawatiran akan kondisi cuaca yang semakin ekstrem, mereka menemukan harapan. Dan di tengah keramaian ribuan jamaah yang beribadah bersama, sebagian orang menemukan jawaban atas pencarian spiritual yang selama ini mereka rasakan. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa dakwah tidak selalu dilakukan melalui kata-kata yang panjang. Terkadang, dakwah yang paling kuat justru hadir melalui keteladanan, akhlak yang baik, persatuan umat, dan ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ketika manusia melihat keindahan Islam dalam praktik kehidupan nyata, hati mereka bisa tersentuh dengan cara yang tidak terduga. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa dalam setiap ujian terdapat kesempatan untuk semakin mendekat kepada Allah, bahwa dalam setiap kesulitan terdapat peluang untuk menunjukkan kebaikan kepada sesama, dan bahwa persatuan umat Islam, akhlak yang mulia, serta ketulusan dalam beribadah dapat menjadi cahaya yang menerangi hati banyak manusia. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia, memberikan keberkahan kepada negeri-negeri yang sedang menghadapi berbagai ujian, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, bersabar, dan istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ribuan Muslim dan mu'alaf di Eropa yang berkumpul melaksanakan sholat, meminta hujan di tengah gelombang panas ekstrim? Apakah menurut Anda persatuan umat dan akhlak yang baik dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat yang belum mengenalnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat senang membaca pandangan dan masukan dari Anda semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai kisah inspiratif tentang perkembangan Islam di berbagai negara, kehidupan para mualaf, dan fenomena menarik yang terjadi di dunia Muslim. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah yang telah kita bahas bersama. Terima kasih atas dukungan luar biasa yang terus Anda berikan kepada channel ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya dari berbagai penjuru dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini lebih dari sekedar doa untuk turunnya hujan. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika manusia menyadari keterbatasannya di hadapan Sang Pencipta, maka doa dan persatuan menjadi kekuatan yang mampu menembus batas fisik dan menyentuh hati siapapun yang menyaksikannya. Termasuk mereka yang awalnya hanya datang sebagai penonton dan akhirnya tergerak untuk mengenal Islam lebih dalam. Sehingga pada akhirnya kita diajarkan bahwa dakwah sejati tidak selalu butuh pidato panjang lebar. Karena terkadang cukup dengan barisan saf yang rapi, tangan yang terangkat dengan penuh harap, dan akhlak mulia yang tercermin dalam setiap gerak ibadah, maka cahaya Islam akan bersinar dengan sendirinya di tengah gelapnya ujian. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ini, tetap istiqomah, dan selalu ingat bahwa di balik setiap kesulitan ada rahmat yang menanti bagi mereka yang kembali kepadanya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.